Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan sholat subuh di Masjid Al-Qohar ini secara berjamaah. Dan ini tidak diberikan kepada semua orang, hanya orang-orang yang dipilih saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di Masjid Al-Qohar ini nanti kita juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, sholat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang nanti akan kita harapkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, marilah kita selalu bersyukur agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kajian pada pagi hari ini yaitu akad keempat bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1445 Hijriah dan juga bertepatan dengan tanggal 28 Januari 2024. Sedangkan kajian pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Insinyur Johari Mustawan STP Mars MARS. Beliau owner dari Rumah Sakit Wiyung Sejahtera, dari direksinya yang mengatur membayari orang dan mengatur pegawai-pegawai dan dokter-dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Tadi barangkali Bapak Ibu ada yang kesulitan untuk berobat ke sana, bel saja ke beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, namun sebelum kita mulai acara pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatas sidqi wa haqq, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah anna wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-arwahu junudun mujannadah wa ma ta'arfa min ikhtilaf wa ma tanakara min ikhtilaf. Jamaah salat subuh Masjid Al-Qahar yang dicintai, dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Bambang, ustaz-ustaz yang lain, takmir Masjid Al-Qahar, jamaah masjid, kemudian Abah Darwis yang luar biasa jauh dari Manukan datang ke sini, Masya Allah. Kemudian tadi malam saya pamitan menyampaikan salam dari Bapak Dr. Haji Mutadi pada Bapak-Bapak sekalian yang saat ini umurnya sudah hampir 100 tahun di Muhammadiyah, jadi hampir mengalami 4 atau 5 keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur sejak sebelum Pak Anwar Zain almarhum. Allah yarhamhu. Semoga jamaah Masjid Al-Qahar senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada qadhihi wa imamihi wa syafi'ina wa habibina murabbi hadhil ummah baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap aktivitas kehidupan beliau, mulai beliau lahir sampai beliau wafat, adalah sebuah universitas kehidupan. Tidak ada satupun yang terlewat dari kehidupan beliau kecuali itu adalah uswah, qudwah, tauladan bagi kita sebagai umat Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga rahmat tercurah kepada beliau, kemudian juga rahmat kepada kita semua ila yaumiddin, hingga akhir zaman. Saya di sini sebenarnya bukan berarti lebih pintar, lebih hebat daripada bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Cuma saya ditugasin Abah Darwis ini sama Ustaz Bambang untuk sharing sedikit tentang bahwa tahun ini adalah tahun momentum yang sulit ditemui lagi oleh kaum muslimin, karena Allah memberikan sebuah kesempatan, dan kesempatan itu haruslah dimaksimalkan. Dan salah satu bentuk syukur kita pada Allah adalah bagaimana kita memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau kata Buya Hamka, kita kaya, kita di hadapanmu ya Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita memiliki waktu, tapi kita karena menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Lebih baik usang terpakai, lebih baik aus terpakai daripada usang tergantung. Kita gunakan untuk kepentingan dakwah ilallah daripada kita berdiam diri di rumah, karena semuanya sama-sama kullu nafsin dha'iqatul maut. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin menyampaikan kondisi sedikit, mungkin ada tafsirnya sedikit, kemudian dengan kondisi umat saat ini dan bagaimana luar biasanya makar-makar yang dilakukan untuk menjadikan seperti bagaimana Andalusia Islam 800 tahun berkuasa di sana, 8 abad. Apa yang terjadi dengan umat Islam ketika kita mendengar kata Spanyol, Portugal, yang kita pikir adalah bola. Padahal di sana pernah ada seluruh peradaban yang sangat hebat. Bahkan Imam Qurtubi di sana, Ibnu Hajar dan banyak sekali ulama besar hadir di sana. Kemudian setelah 800 tahun hilang sama sekali tanpa sifat. Kenapa itu terjadi? Bukan karena orang kafir itu hebat, bukan karena orang yang musuh Allah itu hebat, bukan. Tapi absennya kaum muslimin di tengah masyarakat untuk mengatur umat. Ketika Allah mengatakan kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Jadi khairul ummah itu adalah ukhrijat linnas, tampil di tengah manusia untuk menyelesaikan problem-problem manusia. Memang nikmat sekali untuk sholat, ibadah, itikaf dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itikaf itu, sholat itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat, kemudian kita melihat kemungkaran dan kita diam, berarti sholat kita belum terimplementasikan dalam anil fahsya'i wal munkar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ila akhir. Ini ayat yang pendek tapi maknanya luar biasa. Dan Allah menurunkan ayat ini ketika sahabat lupa. Ketika sahabat lupa tentang pentingnya berdakwah amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat Arab pada saat itu. Al-hakumut takasir ini adalah dari kata al-kasrah atau berjumlah-jumlah atau bermegah-megahan, sampai manusia itu lupa. Jadi berbangga tentang apa? Kalau kita sedikit baca tafsir atau Bari atau Ibnu Katsir atau juga jalan lain, bukan jalan lain ya, bukan ya, jalan lain, karangan Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Ya, jadi kalau di pesantren itu kitab Jalalain itu salah satu yang juga kita baca. Ya. Dan kalau kita baca sejak Jalaluddin As-Suyuti itu, beliau mengatakan kalau makan itu bukan ada kaitannya dengan produktivitas kita dalam menulis, maka saya akan tinggalkan makan itu. Karena apa? Ketika saya makan sekali aja kehilangan 3 halaman saya menulis. Bayangkan ya, ulama-ulama zaman dulu. Makanya layak Islam itu berjaya. Kita untuk masak rendang aja bisa 2 hari masaknya gitu ya. Makanya sebenarnya orang Arab kemarin beberapa kali saya lihat kebetulan 20 hari di Makkah, kemudian 12 hari di Madinah. Bapak saya lihat orang Arab tuh kalau makan itu paling daging itu direbus, kemudian dikasih garam sudah dimakan gitu ya. Kalau kita bumbunya luar biasa di macam-macam gitu kan, sampai hilang rasa dagingnya dan tinggal bumbunya saja gitu kan, seperti itu. Itulah produktivitas ulama-ulama zaman dulu. Jadi al-hakumut takatsur itu kalau kita bahas secara analisa itu adalah berbangga-bangga. Hasabalakum at-tafakhur bil auladin bil junudan bil a'dha'an bil amwal ala ma'al dzatid dunya. Jadi berbangga-bangga terhadap aulad, terhadap keturunan. Wah, anak saya sekolah di sana, anak saya di sini dan sebagainya gitu kan. Atau orang tua saya adalah keturunan ini, keturunan itu, darah biru dan sebagainya gitu. Kemudian apa? A'dha'an, junudan. Jadi pengikut, pengaruh, berebut pengaruh dan sebagainya. Amwal, harta yang banyak. Saya masih ingat ketika Bapak menyampaikan tentang mendirikan Riung Sejahtera itu, beliau selalu mengutip ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau menyampaikan bahwa kita hidup ini adalah untuk memberikan rahmat sesuai dengan keahlian kita. Kalau kita memiliki profesi sebagai seorang pengajar, mari kita menjadi pengajar yang terbaik, yang profesional. Atau kalau kata bahasa pesantrennya al-mutamayyizah, asy-syakhsiyah al-mutamayyizah, pribadi-pribadi yang istimewa. Makanya kuntum khairal ummah, pribadi-pribadi yang mutamayyizah. Kalau kita sebagai tenaga kesehatan, maka kalau dalam nahwu sharaf itu kan ketika ada ma dan ila bersanding gitu kan. Wa ma arsalnaka ila, ma dan ila. Berarti tidak ada sebuah aktivitas dalam kehidupan kita kecuali untuk berikan rahmat kepada semesta alam. Ketika kita mengatakan memberikan rahmat pada semesta alam, kemudian kita hanya berdiri, kemudian kita hanya melaksanakan rukun Islam dan sebatas itu, bukan berarti kita mengatakan rukun Islam itu kurang, salah dan sebagainya, bukan. Tetapi bagaimana implementasi rukun Islam dalam kehidupan keseharian kita? Karena Rasulullah itu
Kalau dalam buku Sirah Nabawiyah, di situ ada Abdul Rahman, Abu Bakar Quri, Al-Buti, dan beberapa sirah Nabi yang lain dikatakan bahwa hampir tiap 2 bulan Rasulullah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatas sidqi wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah wa ma ta'arfa min ikhtilaf wa ma tanakara min ikhtilaf. Jamaah sholat subuh Masjid Al-Quran yang dicintai, dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Bambang, ustaz-ustaz yang lain, takmir Masjid Al-Quran, jamaah masjid, kemudian Abah Darwis yang luar biasa jauh dari Manungan datang ke sini, Masya Allah. Kemudian tadi malam saya pamitan menyampaikan salam dari Bapak Dr. Haji Mutadi pada bapak-bapak sekalian yang saat ini umurnya sudah hampir 100 tahun di Muhammadiyah, jadi hampir mengalami 4 atau 5 kepengurusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur sejak sebelum Pak Anwar Zain almarhum. Allah yarhamhu. Semoga jamaah Masjid Al-Quran senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada qadhihi wa imamihi wa syafi'ina wa habibina murabbi hadhil ummah baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap aktivitas kehidupan beliau, mulai beliau lahir sampai beliau wafat, adalah sebuah universitas kehidupan. Tidak ada satupun yang terlewat dari kehidupan beliau kecuali itu adalah uswah, qudwah, tauladan bagi kita sebagai umat Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga rahmat tercurah kepada beliau, kemudian juga rahmat kepada kita semua ila yaumiddin, hingga akhir zaman. Saya di sini sebenarnya bukan berarti lebih pintar, lebih hebat daripada bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Cuma saya ditugasin Abah Darwis ini sama Ustaz Bambang untuk sharing sedikit tentang bahwa tahun ini adalah tahun momentum yang sulit ditemui lagi oleh kaum muslimin, karena Allah memberikan sebuah kesempatan, dan kesempatan itu haruslah dimaksimalkan. Dan salah satu bentuk syukur kita pada Allah adalah bagaimana kita memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau kata Buya Hamka, kita kaya, kita di hadapanmu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena kita memiliki waktu, tapi kita karena menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Lebih baik usang terpakai, lebih baik aus terpakai daripada usang tergantung. Kita gunakan untuk kepentingan dakwah ilallah daripada kita berdiam diri di rumah, karena semuanya sama-sama kullu nafsin dha'iqatul maut. Bapak Ibu yang berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya ingin menyampaikan kondisi sedikit
mungkin ada tafsirnya sedikit, kemudian dengan kondisi umat saat ini, dan bagaimana luar biasanya makar-makar yang dilakukan untuk menjadikan seperti bagaimana Andalusia, Islam 800 tahun berkuasa di sana, 8 abad. Apa yang terjadi dengan umat Islam ketika kita mendengar kata Spanyol, Portugal, yang kita pikir adalah bola. Padahal di sana pernah ada seluruh peradaban yang sangat hebat. Bahkan Imam Qurtubi di sana, Ibnu Hajar dan banyak sekali ulama besar hadir di sana. Kemudian setelah 800 tahun hilang sama sekali tanpa sisa. Kenapa itu terjadi? Bukan karena orang kafir itu hebat, bukan karena orang yang musuh Allah itu hebat, bukan. Tapi absennya kaum muslimin di tengah masyarakat untuk mengatur umat. Ketika Allah mengatakan kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi khairu ummah itu adalah ukhrijat linnas, tampil di tengah manusia untuk menyelesaikan problem-problem manusia. Memang nikmat sekali untuk sholat, ibadah, itikaf dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itikaf itu, sholat itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat kemudian kita melihat kemungkaran dan kita diam, berarti sholat kita belum terimplementasikan dalam anil fahsya'i wal munkar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ila akhir. Ini ayat yang pendek, tapi maknanya luar biasa. Dan Allah menurunkan ayat ini ketika sahabat lupa. Ketika sahabat lupa tentang pentingnya berdakwah amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat Arab pada saat itu. Al-hakumut takasir ini adalah dari kata al-kasrah atau berjumlah-jumlah atau bermegah-megahan. Sampai manusia itu lupa. Jadi berbangga tentang apa? Kalau kita sedikit baca tafsir atau Bari atau Ibnu Katsir atau juga jalan lain, bukan jalan lain ya, bukan ya, jalan lain. Karangan Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Jadi kalau di pesantren itu kitab Jalalain itu salah satu yang juga kita baca. Ya. Dan kalau kita baca sejarah Jalaluddin As-Suyuti itu, beliau mengatakan kalau makan itu bukan ada kaitannya dengan produktivitas kita dalam menulis, maka saya aku tinggalkan makan itu. Karena apa? Ketika saya makan sekali aja kehilangan 3 halaman saya menulis. Bayangkan ya, ulama-ulama zaman dulu. Makanya layak Islam itu berjaya. Kita untuk masak rendang aja bisa 2 hari masaknya gitu. Makanya sebenarnya orang Arab kemarin beberapa kali saya lihat kebetulan 20 hari di Makkah, kemudian 12 hari di Madinah. Berapa kali saya lihat orang Arab itu kalau makan itu paling daging itu direbus, kemudian dikasih garam sudah dimakan gitu kan. Kalau kita bumbunya luar biasa di macam-macam gitu kan sampai hilang rasa dagingnya dan tinggal bumbunya saja gitu kan, seperti itu. Itulah produktivitas ulama-ulama zaman dulu. Jadi al-hakumut takatsur itu kalau kita bahas secara analisa itu adalah berbangga-bangga. Hasabolakum at-tafakhur bil auladin bil junudan bil a'dha'an bil amwal ala ma'adzatid dunya. Jadi berbangga-bangga terhadap aulad, terhadap keturunan. Wah, anak saya sekolah di sana, anak saya bismillah sebagainya gitu kan. Atau orang tua saya adalah keturunan ini, keturunan itu, darah biru gitu kan, dan sebagainya gitu. Kemudian apa? A'dha'an, junudan. Jadi pengikut, pengaruh, berebut pengaruh dan sebagainya. Amwal, harta yang banyak. Saya masih ingat ketika Bapak menyampaikan tentang mendirikan Riung Sejahtera itu, beliau selalu mengutip ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau menyampaikan bahwa kita hidup ini adalah
untuk memberikan rahmat sesuai dengan keahlian kita. Kalau kita memiliki profesi sebagai seorang pengajar, mari kita menjadi pengajar yang terbaik, yang profesional. Atau kalau kata bahasa pesantrennya al-mutamayyizah, as-syakhsiyah al-mutamayyizah, pribadi-pribadi yang istimewa. Makanya kuntum khairu ummah, pribadi-pribadi yang mutamayyizah. Kalau kita sebagai tenaga kesehatan, maka kalau dalam nahwu sharaf itu kan ketika ada ma dan ila bersanding gitu kan. Wa ma arsalnaka ila, ma dan ila. Berarti tidak ada sebuah aktivitas dalam kehidupan kita kecuali untuk berikan rahmat kepada semesta alam. Ketika kita mengatakan memberikan rahmat pada semesta alam, kemudian kita hanya berdiri, kemudian kita hanya melaksanakan rukun Islam dan sebatas itu, bukan berarti kita mengatakan rukun Islam itu kurang, salah dan sebagainya, bukan. Tetapi bagaimana implementasi rukun Islam dalam kehidupan keseharian kita? Karena Rasulullah itu kalau dalam buku Sirah Nabawiyah, di situ ada Abdul Rahman, Al-Mubarakpuri, Al-Buti, dan beberapa sirah Nabi yang lain dikatakan bahwa hampir tiap 2 bulan Rasulullah itu ketika ada 2 kata makna al-jihad, ada jihad yang digunakan fisabilillah, ada jihad yang tidak digunakan fisabilillah. Ketika ada tulisan al-jihadu fisabilillah, contohnya misalkan auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ila akhir ayat. Jihad fisabilillah. Tidak ada makna lain jihad fisabilillah kecuali adalah maknanya perang. Perang kita. Dan orientasi barat, musuh-musuh Allah, pertama kali yang disampaikan, yang dijadikan ghazwul fikih adalah menghilangkan ataupun menyempitkan makna jihad ini menjadi makna radikal. Dan kita kadang terpengaruh. Jadi ketika kita bicara jihad itu rasanya kok berat, rasanya kok apa ya, radikal gitu kan. Padahal jihad itu adalah mustalahul syar'iyyah, istilah syar'i yang disebutkan banyak dalam Al-Quran dan diulang-ulang. Nah kita terikut gitu kan. Sehingga orientasi barat itu sampai membuat sebuah kegiatan-kegiatan. Miss Universe telanjang, auzubillahi min dzalik. Jadi orang telanjang dikatakan Miss Universe, tapi orang yang berjilbab rapi dikatakan radikal. Dibalikkan maknanya seperti itu. Sama seperti saya sedikit cerita tentang salah satu yang ada di parlemen negeri kita ya, seperti itu. Ketika ada makna auzubillahi minasyaitonirrajim wa makaru wa makallah wallahu khairul makirin. Makar itu sesuatu yang sangat halus, dibungkus gitu kan dengan begitu rapi, dengan menggunakan bahasa hukum, dikatakan bahwa rancangan undang-undang kekerasan seksual. Kelihatannya bagus. Ketika ada salah satu fraksi, bahkan satu-satunya fraksi yang menentang itu, dikatakan, oh kok mendukung ya kekerasan seksual, langsung dibolak-balikan. Fraksi tersebut menyampaikan, saya hanya minta satu saya diganti, kekerasan diganti dengan kejahatan. Karena ketika dibuka, ada orang suka sama suka, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Tidak ada kekerasan di situ, dilindungi oleh undang-undang. Laki-laki sama perempuan tidak menikah, hidup satu rumah sampai punya anak, tidak menikah. Atau mungkin di mana-mana terjadi kegiatan, mohon maaf, auzubillahi pelacuran dan sebagainya. Suka sama suka, dilindungi oleh undang-undang. Sebaliknya, seorang suami ya mendidik istrinya misalkan, sedikit dipukul, dianggap KDRT. Padahal diajarkan oleh Al-Quran, oleh Islam bahwa ketika perempuan nusyuz misalkan, insya Allah di sini tidak ada misalkan, kita bina gitu kan, dipukul misalkan tidak menyakitkan dipukulnya.
Dianggap KDRT bisa dituntut secara pidana, bukan perdata. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau rancangan undang-undang ini bisa menjadi undang-undang. Bapak Ibu sekalian, apa yang akan kita pertanggungjawabkan terhadap anak cucu kita nanti? Kenapa bapak-bapak kita dulu, ibu-ibu kita dulu tidak memperjuangkan ini supaya tidak jadi undang-undang? Jadi makna Alkitab di negeri ini berbeda dengan negeri yang lain. Mungkin kalau di Gaza, di Palestina, mungkin akan senjata. Kalau di sini adalah ketika ada sebuah perhelatan yang menentukan pemimpin bangsa, baik itu tingkat apapun, maka saat itulah kita berjihad. Saat itu kita berperang antara al-haq wal batil. Jadi kalau kita baca surat Al-Furqan, Allah mengawali dengan auzubillahi minasyaitonir rajim, tabarakal-ladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allah memulai daripada menurunkan Furqan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi kata Furqan itu kalau dalam Al-Anfal ayat 29, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Orang beriman kemudian bertakwa, Allah berikan Furqan. Tingkatannya lebih tinggi lagi ternyata. Karena Furqan itu bisa membedakan bainal haq wal batil, antara hak dan batil. Bainal risalah al-khalidah dan risalah al-muaqqatah, antara risalah yang abadi dan risalah yang sementara. Yang abadi adalah apa? Kepentingan akhirat, yang sementara adalah duniawi. Jadi kalau pemimpin-pemimpin ataupun tokoh-tokoh hanya melihat kepentingan duniawi, siap-siaplah untuk bersifat fana dan keadilan. Kalau bantunya Hamka, karena bapak saya, Pak Mutan itu sering baca buku itu juga sering disampaikan. Pantunnya bagus, sederhana. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua. Walaupun jasad kita sudah tertimbun tanah, jamal jariah kita tetap terkenang. Apa beliau menetapkan pantun itu? Rasulullah hidup hanya 64 tahun, tapi beliau selalu dikenang selama 14 abad, dan terus sampai akhir zaman selama azan berkumandang, Al-Quran dibacakan, terus akan hidup di tengah-tengah kita. Para pahlawan Islam, kemudian para pejuang Islam, para mujahidin, umurnya hanya 50 tahun, atau mungkin di tempat kita lah di Indonesia ini ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu juga hadir dari Muhammadiyah. Coba kalau kita baca sejarahnya, hadir dari Muhammadiyah, kemudian ikut wajib militer, ikut tentara. Ya, mungkin kalau ada waktu, mungkin teman-teman Muhammadiyah yang mungkin bisa, mungkin silaturahim dengan Bapak, silakan. Dia senang kalau silaturahim dari teman-teman Muhammadiyah yang seringkali beliau cerita. Cuma ceritanya kadang cerita tahun 55 gitu kan, tahun 60 gitu kan. Beliau salah satu saksi sejarah juga gitu. Bahkan ada sebelum Republik ini dinyatakan kemerdekaannya ya Muhammadiyah. Masya Allah, luar biasa. Sehingga kita sebagai orang yang hidup di zaman kemerdekaan ini bagaimana mengisi, dan ceritakan juga bahwa VOC datang ke Indonesia ini dulu kan bukan untuk menjajah. Coba baca. Jadi datang ke Indonesia ini untuk apa? Untuk berdagang. Ketika berdagang, banyaklah keuntungan yang didapat sampai membuat bendungan Amsterdam dan sebagainya. Gitu kan. Nah kemudian setelah dikuasai ekonomi, selangkah lagi dikuasailah politiknya. Setelah politiknya dikuasailah negerinya. Dijajahlah selama 3,5 abad. Apakah sejarah itu akan berulang? Bisa jadi berulang, Bapak Ibu sekalian, kalau absennya Bapak Ibu yang soleh-solehah di sini di dalam masalah kepemimpinan bangsa ini. Makanya dalam tafsir surat Al-Imran tadi, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Jadi orang beriman kalau ukhrijat linnas ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah masyarakat. Kenapa? Karena Islam agama yang agung dan harus diagungkan oleh orang-orang yang sangat agungnya dengan ajaran Islam itu. Dan mereka orang yang cerdas, dicerdasnya Rasulullah SAW, dan disampaikan oleh lisan-lisan yang suci
seperti suci Al-Qur'anul Karim. Itulah umat zaman terdahulu, tampil di tengah masyarakat, al-khudur wa tahdir, hadir di tengah masyarakat dengan menghadirkan pribadi-pribadi syakhsiyah yang Islamiyah, asasiyah mutamayizah, pribadi-pribadi yang istimewa. Kalau sekarang orang kafir minum minuman keras, orang Islam yang KTP-nya Islam minum minuman keras juga. Orang kafir, auzubillahi min dzalik, berzina. Orang Islam yang berKTP Islam berzina juga. Orang kafir korupsi. Orang Muslim yang KTP-nya Muslim juga korupsi. Jadi umat Islam itu menghadirkan sebuah pribadi yang menghancurkan agama itu sendiri. Auzubillahi min dzalik. Semoga tidak terjadi. Kalau untuk mungkin pernah terjadi, mari kita hadir di tengah masyarakat untuk menyampaikan risalah kenabian al-minhajun nubuwah. Di tengah parlemen, di tengah eksekutif, pembangunan, pelayanan pada masyarakat. Rasulullah kan melakukan pelayanan pada masyarakat, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ketika ada panggilan jihad, lagu jihad disambut kemana? Jangan Buya Hamka itu saya di RRI dulu kata beliau itu. Saya juga belum lahir mungkin ya, karena saya lahir jadi dulu sering digunakan lagu panggilan jihad dari Buya Hamka itu setiap di RRI ya dan sebagainya. Makanya ketika ada at-takasur ini adalah dari al-kasrah, ya takasuran gitu kan, berjumlah-jumlah, berbanyak-banyak. Kita bangga sampai lupa lalai terhadap kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah dan melaksanakan dakwah. Ibadahnya insya Allah kita jaga, rukun iman kita jaga, keyakinan kita, rukun Islam kita jaga. Ketika apa? Kuntum ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika berbicara ini kita diam karena nanti takut apa yang terjadi dengan keluarga kita, apa yang terjadi dengan pekerjaan kita, apa yang terjadi dengan anak cucu kita dan sebagainya, memikirkan diri sendiri. Kalau Buya Hamka itu ketika pasca kemerdekaan, ketika disuruh memilih berhenti menulis atau keluar dari ASN, ya kalau sekarang ASN lebih ya, PNS gitu dulu. Mungkin lihat dulu Buya Hamka bagus beberapa kali dan 2 kali penayangan ya, kita lihat. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau memilih keluar daripada menjadi pegawai pemerintah saat itu. Kalau kita emang sudah berpenghasilan tetap gitu kan. Karena penghasilan tetap 10-20 tahun akan naik, penghasilannya tetap gitu kan, dan naik-naik gitu. Karena penghasilan tetap gitu kan. Makanya jangan penghasilan tetap, jadi tetap berpenghasilan ya, insya Allah seperti itu. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya sifat berbangga-bangga tadi, haisagolakum bil aulad bil aqdoa bil amwali, itu adalah sifat orang kafir. Tapi realitasnya ini muncul di kaum muslimin sehingga menjadikan lemah terhadap kewajiban-kewajiban berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah anna wa man ittaba'ani. Ya. Aku dan kamu bersamaku berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu bukan pilihan. Dakwah itu wajib ain. Makanya di tengah akhir zaman ini salah satu juga akhirnya banyak mendirikan organisasi-organisasi yang luar biasa untuk apa? Mengembalikan Islam pada kejayaannya. Mungkin saat ini kita belum bisa disatukan dalam ikatan organisasi, tapi bisa disatukan dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Kalau kita kemarin dulu datang 212, indah sekali pemandangan, ya. Indah sekali, jutaan orang berkumpul di sana, menyerukan sebuah menjaga Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan manusia berhenti dengan berbangga-bangga itu? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke liang lahat. Hatta takuna min ashabil kubur, atau sampai menjadi penghuni kuburan.
Jadi kuburan itu ternyata sebuah universitas kehidupan yang penting buat manusia. Bisa berhenti berbangga-bangga itu, membangga-banggakan dirinya, membangga-banggakan hartanya, membangga-banggakan kedudukannya, jabatannya, tapi lupa terhadap dakwah ilallah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Salah satu lagi yang saya cerita tentang kondisi real. Ya. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun banyak ulama, habaib, kiai, ustadz ceramah di ibu kota di Jakarta. Ceramah alhamdulillah bagus, dengan hadir banyak juga. Tapi apakah menghilangkan tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat minuman keras dan sebagainya? Tidak, malah tambah banyak, bahkan cucu seorang pahlawan hadir di tengah ibu kota dan di pemimpin ibu kota dengan satu gerakan tanda tangan tutup semua tempat-tempat kemaksiatan di situ. Itulah ketika kekuasaan di tangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dan berani mencapai kebaikan itu. Mungkin ada orang baik soleh tapi tidak berani, itu banyak juga. Tapi berani. Bukan berarti dia tidak ada ancaman, tidak ada banyak tekanan ancaman. Dan belum tanda tangan, tutup. Itulah kalau Islam dikuasai oleh orang yang baik. Tidak satu dua tanda tangan. Tapi ada satu yang tidak bisa dilakukan karena memang harus berkolaborasi antara legislatif dan eksekutif. Makanya legislatif penting, eksekutif juga penting. Yaitu minuman keras itu di Jakarta itu jadi PAD, pendapatan atas daerah, dan itu bisa ditutup kalau ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Siapa yang memimpin legislatif di sana? Ya dari partai A lah katakanlah. Beliau menyampaikan, selama saya menjabat menjadi ketua, nanti dicari di Google ya, siapa sih ketua DPRD DKI Jakarta, itu bisa dicari dulu. Kalau selama saya menjadi pejabat ini, maka sampai kapanpun saham Pemprov DKI Jakarta tidak akan lepas daripada minuman keras ini. Bayangkan ketika bukan orang soleh memimpin negeri. Jadi tinggal dibandingkan, apakah kita diam saja duduk di rumah? Tidak. Kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak bisa didapatkan secara gratis. Tapi orang-orang soleh lah, ulama-ulama lah yang hadir di dalam masyarakat untuk mengumandangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Memang yang mengumandangkan kemerdekaan hanya dua orang, ulama atau tapi di belakangnya sebagian besar adalah para ulama. Kemudian saya pernah membaca tentang sejarah Singapura. Jadi ketika saya pernah belajar di sana di Singapura, saya belajar tentang Singapura. Ternyata Singapura itu perdana menteri pertamanya adalah orang Muslim keturunan Minang, namanya Yusuf Ishak. Tapi kalau kita ke Singapura sekarang, Bapak Ibu ke sana, nyari masjid itu susah. Azan nggak kedengeran gitu kan, seperti itu. Wah, saya bilang kalau gini walaupun bagus apapun lebih enak di Indonesia gitu kan. Walaupun masjid banyak sana sini kadang-kadang kita melihat masjid sini musola dan sebagainya. Itu ternyata begitu indah, nikmat sekali melihat pemandangan itu. Ketika di Singapura nyari masjidnya susah gitu kan. Kenapa bisa demikian? Karena orang Muslim merasa nyaman, akhirnya itu tadi al-haqqul mutakasir, bermegah-megahanlah melalaikan kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung hidup kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk hidup. Seperti yang Bu Hamka tadi, hidup kita mungkin hanya 60, 70, 100 paling lama, ada 120 lah, 130, jarang 200 tahun gitu kan. Itu sudah lama, sangat lama. Tapi agar amal jariah kita terus terkenang, mari kita jadikan negeri Indonesia ini dipimpin oleh seorang Muslim yang taat, yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dan umat Islam. Jangan sampai peluang ini ditinggalkan, waktu momentum ini ditinggalkan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengancam dalam surat At-Takasur ini. Jadi sesekali memang kita perlu membaca ya tafsir apa saja, bisa Ibnu Katsir, bisa Al-Hikam, bisa banyak sekali bisa kita baca ya, Jalalain dan sebagainya.
Itu untuk bisa membuka wawasan kita tentang ilmuwan kita. Mungkin kita tidak belajar tafsir secara ini, tapi minimal ahli tafsir yang menulis itu kan kita baca, kan? Seperti itu. Ketika tidak taubat itu, kalla saufa ta'lamun. Ya. Ta'lamun itu adalah sebuah fi'il. Kalau dalam bahasa Indonesia itu transitif yang membutuhkan objek. Kalau dalam bahasa maf'ul bih, objek, membutuhkan objek. Tapi Allah disitu tidak sebutkan objeknya. Di fi'il muta'addi itu adalah yang membutuhkan transitif, membutuhkan objek. Tapi disitu tidak harus sebutkan objeknya. Kenapa Allah tidak sebutkan objeknya di umum? Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, gitu kan? Kelak kamu akan mengetahui. Jadi kalau ada anak-anak, itu dulu kan anak-anak kalau kita hukum nanti gak akan kasih uang jajan, gampang, gak terlalu takut gitu kan. Nanti tak cubit, gak takut juga gitu. Tapi kalau bapaknya bilang, awas kau nak, kalau kamu buat begitu lagi, lihat hukuman yang akan Abi berikan pada kau. Takut ada gitu. Wah, Abi mau hukum apa gitu kan? Seperti itu. Ditakut-takuti tapi gak disebutkan apa hukumannya. Kenapa? Allah akan berikan hukuman apapun, entah auzubillah min dzalik, tentang sebuah penyakit. Saya tiap hari kadang lihat penyakit jantung hampir 100 orang per hari di rumah sakit. Dulu ke rumah sakit yang lainnya. Bukan saya takut-takutin ya, bukan. Kemudian yang saraf sekian puluh orang sehari gitu kan. Belum lagi yang kanker dan sebagainya. Ya. Jadi kita berdakwah akhirnya mati. Allah tapi memberkahi. Tidak berdakwah pun yang mati juga gitu. Makanya daripada tidak ngapa-ngapain, mendingan kita berdakwah. Daripada tadi usang tergantung gitu kan. Tergantung aja gak dipakai, tapi akhirnya usang juga. Mendingan aus kan pakai gitu kan. Badan ini bisa aus gitu kan, tapi terpakai untuk berjihad fisabilillah. Insyaallah. Kalla saufa ta'lamun gitu kan. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Bahkan ketika di hadil ayat diulangi, summa kalla saufa ta'lamun. Jadi kalau ibu menemukan, bapak menemukan sebuah kata kerja yang tidak objeknya tidak disebutkan, berarti itu Allah ingin membuat sebuah hukuman yang misterius. Sama dengan surat At-Taubah ya, ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun ta'sawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin. Jadi kalau kata Allah itu yang 8, cinta terhadap keluarga, cinta terhadap anak-anak, pasangan, kemudian harta, perniagaan yang kau takut khawatir kerugiannya dan sebagainya, lebih kau cintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad di jalannya. Tadi baca surat 9 ayat 24. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggu kata Allah, aku akan datang berikan balasan. Jadi sesuatu yang misterius yang Allah siapkan untuk kita, balasan apa yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi dakwah itu sifatnya wajib main, bukan pilihan. Dengan yang kita mampu dan yang kita bisa lakukan. Terus ya, kalau dibaca ini cukup dalam, tapi yang jelas surat At-Takasur ini memberikan sebuah gambaran kepada kita. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Telah engkau mengetahui dengan ilmu yang pasti. Pasti kata Allah. Kalau Al-Quran kan pasti. Janji Allah pasti. Kalau janji calon gubernur, calon wali kota, calon legislatif, calon presiden pasti atau enggak gitu? Pasti belajar atau pasti apa? Presetnya Allah. Jadi ini janji Allah. Kelak kamu akan mengetahui, bahkan ditingkatkan lagi. Latahunal jahim, engkau akan mengetahui neraka jahim. Ditingkatkan lagi. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah ini sama juga di umum ya. Jadi dalam At-Tabari ya, Ibnu Jarir At-Tabari ini dikatakan tentang mana ini, ketika Allah tidak menyebut kekhususan, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban pada manusia.
tentang nikmat yang Allah berikan secara umum. Di situ nikmat, mungkin nikmat harta yang Allah berikan, nikmat jabatan, nikmat ketenangan negeri ini sebagai orang yang merdeka. Jadi kalau dulu zaman sebelum kemerdekaan, tentang dua baca ketika orang yang mengisi kemerdekaan, itu tidak kita isi kemerdekaan ini dengan apa? Meneruskan para founding father kita, para ulama kita yang sudah berjuang dengan darah, air mata dan semua seperti itu. Allah akan minta pertanggungjawaban. Ketika engkau di Indonesia, misalnya kata Allah, engkau di Surabaya, sudahkah engkau berjihad, berjuang, berdakwah dan memimpin para pemimpin muslim, gitu kan? Atau lebih memilih sembako, wa ma'adul kama sembako, seperti itu. Alhamdulillah di sini luar biasa jamaahnya banyak. Tapi kalau kita lihat keluar, misalkan ke mall, ke mana lagi, ke tempat-tempat hiburan, di sana lebih banyak juga. Di sini kita berjamaah untuk berjamaah, mereka pun di sana berjamaah untuk tidak berjamaah. Saya pernah ikut dalam sebuah nonton bola gitu kan. Kita sholat, jadi sebelum maghrib kan, kegiatannya sebelum maghrib, yang sholat gitu kan. Berjamaah untuk sholat banyak, tapi yang berjamaah di lapangan bola yang tidak sholat jauh lebih banyak. Berjamaah untuk tidak berjamaah, itulah kondisi saat ini. Bapak Ibu yang mau tahu subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang soleh, masa kita akan membiarkan mereka? Mari kita ajak mereka dalam kebaikan, dengan cara bagaimana kita mengkondisikan negeri ini dipimpin oleh orang yang soleh, insya Allah. Semoga Allah memberkahi rahmati kita semua. Dan apa yang kita kaji pada hari ini semoga bisa sebuah inspirasi. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat penting dan menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Sama menentukan kaum muslimin, menentukan bagaimana kita mewariskan, mentauriskan pada anak cucu kita di masa yang akan datang. Karena masa depan itu sesuatu yang bukan sekedar kita tuju, tapi harus kita perjuangkan. Lintasan menuju masa depan itu bukan sekedar kita temukan, tapi harus kita kondisikan dengan perjuangan yang kita lakukan. Dan insya Allah semoga Allah memberikan kekuatan rahmat kita, dan juga insya Allah mempersatukan kaum muslimin untuk sebuah tujuan, yaitu bagaimana kejayaan seperti yang terkait Nabi Allah Muhammad SAW dan para sahabat kembali terjadi di masa kita, insya Allah. Mungkin itu ya sementara, dan insya Allah kapan-kapan kita bertemu lagi dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Dan yang menarik itu dalam ilmu kedokteran, sedikit saya discuss dalam 2 menit terakhir ini, antara otak dan jantung. Ada seorang yang memakai mesin ventilator, jantungnya masih berdetak, gitu kan, masih bernapas, tapi batang otaknya sudah tidak merespon apa-apa. Kira-kira orang ini sudah wafat atau belum? Ya. Dan ternyata dalam antara jantung dan otak itu, jantung itu ternyata memiliki impuls listrik tersendiri. Makanya kata Rasulullah itu, ada bagian daging kalau baik dibagi maka baiklah seluruh tubuhnya, kalau jelek-jelek lah. Itu adalah jantung, bukan hati ya, tapi itu jantung. Ya, maka itu kadang-kadang otak kita berpikiran curi, korupsi, tapi hatinya mengatakan jangan. Jadi hati itu punya pikiran tersendiri. Kalau kapan kita bahas atau kita mendatangkan dokter-dokter dari rumah sakit Biro Sejahtera, insya Allah nanti bisa didatangkan dokter anestesi, dokter jantung. Kadang-kadang saya ngajak dokter bedah. Yang paling disukai ibu-ibu dokter spesialis kulit dan kecantikan, SPDK, spesialis dermatologi, venerologi, estetik. Ya. Kata beliau itu umur boleh di atas 50 tahun, katanya gitu Ustaz Bapak. Tapi casing tetap 20 tahun. Insya Allah dengan cara saya alami. Ya, kita boleh mengembangkan ilmu kedokteran selama masih diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ICS ini ya, mungkin belakang santri atau kapan-kapan bisa kita kolaborasi dengan rumah sakit Biro Sejahtera untuk bekerjasama dalam kesehatan dan sebagainya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, ya jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada gelas yang pecah, jangan masukkan dalam almari. Kalau ada kata yang salah, jangan masukkan ke dalam hati. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telah selesai. Mudah-mudahan kita ambil manfaatnya dan mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Dari saya, Takmir Masjid Al-Qohar, kami akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau sholat syuruk silakan, dan setelah itu bisa ke samping selatan untuk sarapan pagi. Terima kasih.